Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaban bikum di Salman Channel, sebuah channel yang akan memberikan hiburan, wawasan, informasi penting dari Jazirah Arab, khususnya Mekah dan Madinah. Baik, sebelumnya Salman ingin mengajak antum untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar antum tidak tertinggal informasi penting dari dua tanah suci umat Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ini adalah surat Al-Ahzab ayat 9. Surat ini adalah surat Al-Madaniyah yang turun ba'da hijratul Rasul ilal Madinah, yaitu surat Al-Ahzab turun itu setelah hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Makanya dia disebut dengan Suratul Madaniyah. Surat Al-Ahzab terdiri dari 73 ayat, di mana ayat ke-9 yang tadi barusan saya bacakan sampai dengan ayat 25 merupakan ayat atau bukti otentik ya yang berkaitan dengan sejarah perang Khandaq, atau menurut versi Al-Qur'an disebut dengan perang Ahzab. Al-Ahzab adalah jamak dari kata Al-Hizb. Ya, Al-Ahzab artinya berarti beberapa kelompok atau beberapa sekutu. Sedangkan Al-Hizb artinya satu kelompok. Jadi Al-Ahzab jamak dari Al-Hizb. Sebagaimana ya firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa berbangga diri dengan apa yang ada pada mereka. Ya, jadi Al-Hizb mufrad dari Al-Ahzab. Jadi perang Ahzab artinya adalah perang kelompok, perang persekutuan. Ya, perang persekutuan antara orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, Qainuqa, Ghatafan, kemudian juga orang-orang Quraisy Mekah melawan kubunya muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya jamaah, ana akan memperkenalkan antum kelima masjid atau pos pertahanan yang ada ketika terjadi perang Khandaq. Yang pertama langsung saja. Nah, yang pertama adalah ini. Nah, ini adalah pos pertahanannya Salman Al-Farisi. Ya, beliau juga sebagai pencetus ide dibuatnya parit sebagai strategi pertahanan menghadapi musuh ya dari kubu Yahudi dan juga pasukan Quraisy. Nah, kemudian kita berjalan naik, ikutin saya. Itu yang ada tangga naik, yang orang-orang sedang tangga naik itu adalah namanya Masjid Al-Fatah. Ya, Masjid Al-Fatah. Tadi sudah saya sebutkan ada 5 pos pertahanan. Asalnya itu ada 7, cuman karena tergerus zaman akhirnya tersisa menjadi 5, yaitu Al-Fatah, pos pertahanannya Salman Al-Farisi, kemudian pos pertahanan Umar radhiyallahu an, dan pos pertahanannya Ali, dan satu lagi pos pertahanannya Fatimah. Pos-pos pertahanan ini yang tadi saya sebutkan ada 5 tadi, sekarang ini dijadikan orang tempat sholat. Ya, saya nggak tahu maksudnya apa, untuk tabarrukkah atau nggak tahu kenapa. Sekarang coba kita naik ke pos pertahanan atau Masjid Al-Fatah. Lihat, banyak sajadah yang digelar. Jamaah, saat ini saya duduk atau berdiri di samping Masjid Khandaq, di mana masjid di belakang saya ini
dulunya pada tahun 5 Hijriah ya ataupun tahun 4 Hijriah terjadi perbedaan pendapat para ulama mengatakan kapan terjadinya perang Khandaq itu. Namun Al-Baihaqi mengatakan tidak ada ta'arud, tidak ada perselisihan antara dua pendapat ini. Adapun orang yang mengatakan perang Ahzab atau perang Khandaq terjadi pada tahun 4 Hijriah itu maknanya benar. Kenapa? Karena dia terjadi setelah 4 tahun setelah hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Dan yang mengatakan itu terjadi pada tahun 5 Hijriah karena dia memang masuk di tahun 5 Hijriah. Jadi kata Al-Baihaqi tidak ada pertentangan, ma fi ta'arud bain hadaini qaulain. Ya, jadi semuanya benar. Nah, walaupun jumhur ulama mengatakan perang Ahzab atau perang Khandaq itu terjadi pada tahun 5 Hijriah ya. Di mana waktu itu pasukan kaum muslimin berjumlah 3.000 yang dipimpin oleh Muhammad Nabiullah sallallahu alaihi wasallam melawan kubunya kaum Quraisy di Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang berjumlah 10.000 pasukan ya. Jadi Al-Ahzab artinya sekelompok sekutu antara orang-orang kufar Quraisy Mekah ya bersama dengan orang-orang Yahudi dari beberapa kabilah dan beberapa suku seperti Ghatafan, Bani Nadir yang mereka sepakat untuk membalas dendam atas kekalahan mereka, atas pengusiran mereka dari Madinah yang telah diusir oleh Rasulullah keluar dari Madinah menuju Khaybar disebabkan oleh pengkhianatan mereka sendiri. Adapun jamaah pada saat ini karena berlalunya waktu, maka ketujuh pos pertahanan atau masjid itu sekarang hanya tersisa menjadi 3 saja. Yang pertama adalah masjid atau pos pertahanannya Salman Al-Farisi. Kedua adalah masjid atau pos pertahanannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga masjid atau pos pertahanannya Fatimah. Kemudian yang keempat masjid atau pos pertahanannya Umar, dan yang terakhir masjid atau pos pertahanan Al-Fatah atau disebut dengan Masjid Al-Fatah. Semuanya masjid-masjid kecil yang berada di sekitaran Masjid Induk atau masjid utama yaitu Masjid Al-Khandaq. Nah, adapun jamaah kenapa dia disebut dengan Masjid Sab'ah itu karena dulu di zamannya Nabi atau tatkala terjadinya perang Khandaq itu ada 7 pos pertahanan yang ditempati oleh 7 sahabat sebagai strategi pertahanan sekaligus fungsinya sebagai tempat mereka sholat. Yang pertama adalah pos penjagaan Abu Bakar, kemudian pos penjagaan Umar, kemudian pos penjagaan Utsman, kemudian yang keempat pos penjagaan Ali, kemudian yang kelima pos penjagaan Salman Al-Farisi, kemudian yang keenam adalah pos penjagaan Fatimah, dan yang satu lagi pos penjagaan yang bernama Al-Fatah. Nah, sekarang masing-masing pos penjagaan itu dijadikan kayak semacam masjid kecil banget, tapi bukan untuk sholat, hanya sebagai kenang-kenangan atau napak tilas bahwasanya dulu ada 7 pos pertahanan yang didirikan dalam peperangan Khandaq. Nah, dari situlah kenapa akhirnya Masjid Khandaq ini disebut juga oleh masyarakat di sini dengan sebutan Masjid Sab'ah atau sekarang juga disebut dengan Masjid Khamsah. Sekarang timbul pertanyaan jamaah, Ustadz, di manakah sekarang parit itu dulu? Ya, namanya juga perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit ya dalam bahasa Persia. Nah, maka pastinya tidak lepas kaitannya dengan parit. Nah, di manakah Ustadz sekarang parit-parit itu? Jawabannya adalah jamaah, parit-parit itu sekarang adalah tuh, lihat di depan antum ada lampu merah
atau banyak mobil-mobil yang sedang menunggu lampu hijau. Nah, itulah perapatan atau lampu merah itulah yang dulunya adalah sebuah parit. Intinya area itulah, area jalan raya itulah yang dulunya adalah sebuah parit yang digali oleh pasukan muslimin atas usulannya sahabat Al-Jalil Salman Al-Farisi. Ini jalan raya inilah atau perapatan itu atau lampu merah itulah yang dulunya khandak atau parit, ya. Konon katanya penggalian parit itu berlangsung selama 6, ada juga riwayat yang mengatakan sampai 24 hari. Ala kulli hal, proyek pembangunan parit khandak, ya, itu memakan waktu berkisar antara 6 hari sampai dengan 24 hari. Adapun penyebab perang Khandaq adalah faktor balas dendam, karena orang-orang Yahudi dari Bani Nadir itu mereka diusir oleh Rasulullah keluar dari Madinah menuju atau ditempatkan di daerah Khaybar. Kenapa diusir oleh Rasulullah? Karena mereka sendiri berkhianat. Nah, inilah pos pertahanannya Salman Al-Farisi yang di depan ini, ya. Seperti masjid, semua 5 pos ini sekarang bentuknya seperti masjid. Makanya tadi bilang banyak yang sholat, ya. Nah, kemudian karena kekalahan mereka atau mereka diusir oleh Rasulullah keluar dari Madinah, maka orang-orang Yahudi dari Bani Nadir ini mereka sakit hati, mereka tidak terima. Akhirnya mereka pergi ke kota Mekah untuk menghasut atau membujuk orang-orang kufar Quraisy yang ada di Mekah untuk ikut serta melakukan pembalasan dendam atau ikut serta menyerang pasukan muslimin yang ada di kota Madinah. Walhasil sukses usaha mereka membujuk orang-orang kufar Quraisy di Mekah, ya, dari Bani Nadir ini sukses. Mereka mendapat sambutan yang istimewa dari orang-orang kufar Quraisy di Mekah untuk melaksanakan wacana balas dendam, ya, atau menyerang kaum muslimin. Nah, setelah mereka sukses membujuk orang-orang kufar Quraisy di Mekah untuk melaksanakan agenda serangan ke kubu kaum muslimin di Madinah, selanjutnya orang-orang Yahudi dari Bani Nadir ini menghasut kabilah-kabilah yang ada di Madinah seperti Bani Qatfan, ya, Bani Mur'ah, kemudian Asja, kemudian Bani Qainuqa, Quraizah, semuanya dihasut oleh mereka untuk supaya ikut serta dalam penyerangan atau agenda balas dendam ke kubu kaum muslimin. Walhasil disepakatilah hari penyerangan tersebut, ya. Jadi kubu kabilah-kabilah dari Madinah, kemudian orang-orang Yahudi serta orang-orang kufar Quraisy sepakat untuk melaksanakan penyerangan atau melakukan perang selanjutnya kepada kaum muslimin, yang akhirnya tercetuslah atau timbullah perang besar yang sangat besar antara kubu kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi dan musyrik Mekah yang dikenal dengan nama Perang Khandaq, atau versi Al-Quran menyebutnya dengan Perang Ahzab. Yang di depan antum ini adalah Masjid Umar atau pos pertahanannya Umar ibn Khattab. Yang di atas sana itu Ali radhiyallahu an, dan yang di sana lagi yang masih agak jauh itu pos pertahanannya Fatimah namanya. Nah, kemudian jamaah, tatkala proyek penggalian parit itu orang-orang muslim sangat antusias, mereka sangat
semangat menggali proyek penggalian parit itu. Padahal paritnya itu sangat dalam, luas, dan panjang gitu ya. Kenapa mereka bersemangat menggali parit yang jelas batu-batu hitam cadas begitu, sangat keras ya? Tidak mungkin kalau orang-orang seperti kita melakukannya, karena mereka mendapatkan motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, karena Rasulullah langsung ikut terjun langsung dalam proyek penggalian parit tersebut. Sembari sesekali Rasulullah itu mengumandangkan atau menyenandungkan bait-bait syair. Contoh bait syair atau motivasi yang Rasulullah senandungkan ketika dalam proyek penggalian parit tersebut adalah dalam bahasa Indonesia saja ya, saya terjemahkan. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang baik kecuali kehidupannya akhirat. Maka berkahilah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Itu salah satu bait syair yang Rasulullah senandungkan di hadapan para sahabat ketika dalam proyek penggalian parit. Tatkala proyek penggalian parit ini, banyak sekali tanda-tanda kenabian Rasulullah muncul atau mukjizat Rasulullah muncul real di depan para sahabat-sahabatnya. Salah satunya adalah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Dia menyembelih seekor kambing untuk sama-sama nanti dimakan oleh pasukan penggali ya, atau sahabat-sahabat yang menggali proyek parit. Kemudian Jabir bin Abdullah menyuruh istrinya untuk memasak satu sok gandum ya. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau masakannya gandumnya sudah matang, bisikin saja ke telinga saya, sampaikan secara sembunyi-sembunyi, biar nanti saya sampaikan kepada Rasulullah." Karena Jabir ini beranggapan kalau dimakan semua oleh semua penggali parit, maka masakan itu tidak akan cukup. Ketika masakan itu matang, Jabir ini menyampaikannya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, makanan sudah siap, ayo kita makan." Ternyata apa? Respon dari Rasulullah malah menyuruh seluruh penggali parit untuk makan bersama-sama. Qadarullah, mukjizat pun terjadi, tanda-tanda kenabi-nabi pun terjadi. Ternyata satu ekor kambing dan satu sok gandum yang dimasak tadi itu lebih dari cukup, malah nggak habis-habis. Mukjizat yang kedua atau tanda kenabian yang kedua yang terjadi tatkala penggalian parit di perang Khandaq, yaitu seorang saudari perempuan dari Nu'man bin Bashir hendak mengantarkan sekeranjang korma untuk dimakan oleh ayahnya dan pamannya yang sedang giat ya atau semangat menggali parit Khandaq. Kemudian saudari perempuan Nu'man ini melewati Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta beberapa butir dari korma tersebut untuk dia makan. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada seluruh penggali parit, "Ayo kita makan korma," gitu ya. Padahal cuma sedikit yang ada di genggamannya tadi. Kemudian makanlah semua penggali ini. Qadarullah, mukjizat atau bukti kebesaran Rasulullah pun terjadi. Korma tadi tidak habis-habisnya dimakan oleh pasukan penggali parit, malah lebih banyak ya. Di luar ekspektasi kita, kormanya malah lebih banyak lagi, tidak habis-habis dimakan. Nah, dari dua mukjizat atau tanda-tanda kebesaran Nabi tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ada satu lagi yang lebih hebat lagi, lebih keren lagi, yaitu salah seorang penggali parit itu mengadukan akan kerasnya batu ketika saat dipacul atau dipukul ya. Kemudian dia mengadukannya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, batunya sangat keras sekali, wahai Rasulullah. Kami tidak bisa memukulnya atau memecahkannya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Biar saya turun langsung." Akhirnya Rasulullah turun langsung ke parit. Seketika ketika beliau memukulkan besi atau pemukulnya ke batu, mukjizat atau kebesaran Nabi pun nampak. Seketika batu yang tadinya super keras itu lunak bak pasir ya, saking lembutnya sekarang malah bak pasir. Nah,
Padahal tadi sebelumnya para sahabat mengeluhkan akan keras dan susahnya memecahkan batu tersebut. Setelah proyek penggalian parit selesai, maka Rasulullah memerintahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, sekali lagi kepada Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi gubernur sementara di kota Madinah, dan juga Rasulullah memerintahkan kepada seluruh wanita-wanita dan anak kecil dan anak-anak untuk ditampung atau ditaruh dalam satu benteng gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah beserta pasukannya pun menuju ke arah utara, karena Rasulullah tahu persis bahwasanya musuh akan datang dari arah utara. Secara Rasulullah tahu bagaimana keadaan kota Madinah yang terdiri dari gunung-gunung, kebun korma, dan hanya satu arah yang masih kosong, yaitu arah utara. Untuk itu Rasulullah membawa pasukannya ke arah utara untuk menghadang pasukan musuh. Jamaah, ketika musuh datang mengepung kota Madinah, maka mereka sangat kaget, dikagetkan oleh adanya parit panjang yang menyebabkan mereka tidak bisa menyerang atau kontak fisik dengan pasukan Muslim. Mereka berhari-hari mendirikan tenda, berpikir, menggerutu, ya. Mereka memikirkan bagaimana caranya bisa menyeberang atau menyerang atau langsung berkontak fisik, bertarung dengan pasukan Muslim. Tidak ada satupun jalan. Walhasil ada tiga musuh, ya, ada tiga tokoh musuh yang ngotot. Secara orang-orang kufar Quraisy itu orang-orang yang keras. Mereka gengsi kalau harus pulang ke kota Mekah tanpa membawa hasil, menang ataupun mati. Walhasil tiga orang tokoh kufar Quraisy ini adalah Amr bin Abdul Wud, kemudian Ikrimah bin Abdul Jahal, kemudian yang terakhir adalah Dirar bin Al-Khattab. Mereka bertiga memutuskan untuk masuk atau terjun ke dalam parit menantang Ali. Walhasil Ali pun memenuhi tantangan tersebut. Ali siap menghadang ketiganya. Walhasil Amr bin Abdul Wud tewas di tangan Ali. Melihat kejadian tersebut, Ikrimah bin Abu Jahal pun dan Dirar bin Al-Khattab lari tunggang langgang sampai lupa mencabut atau membawa tombaknya yang tertancap di dalam parit atau di tanah, karena saking takutnya melihat Ali telah membunuh Amr bin Abdul Wud. Singkat cerita jemaah, perang ini pun berlangsung dengan saling panah memanah, tidak bisa berkontak fisik ataupun tebas-tebasan ataupun tembak-tembakan, secara dipisahkan oleh adanya parit yang dalam, yang lebar dan juga luas, ya. Akhirnya mereka hanya berperang melalui panah, ya, dan lempar tombak. Walhasil korban dari kubu kaum muslimin itu berjumlah 6 orang, sementara korban dari kubu musuh yaitu orang-orang Yahudi dan juga kufar Quraisy Mekah itu berjumlah 10 orang. Ada riwayat yang mengatakan 13 orang, ya, satunya orang Yahudi, 12 orangnya orang musyrik. Begitu. Poin terakhir jamaah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah tentang hikmah dari perang Khandaq. Yang pertama adalah kepemimpinan seorang pemimpin itu, keteladanan seorang pemimpin, sikap dan perilaku seorang pemimpin itu akan dicontoh oleh pengikutnya atau anak buahnya, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Rasulullah sampai rela terjun langsung ke dalam parit dalam proyek penggalian parit tersebut, ya. Bukan berarti dia pemimpin lantas dia seenaknya menyuruh anak buahnya, tidak. Tapi beliau sendiri langsung terjun ke dalam parit, mengerjakan sendiri proyek penggalian parit tersebut, ya, berhari-hari, ya, bersusah payah, keluar keringat dan segala macam susah payah, dan dia contohkan langsung, dia terjun langsung. Jadi keteladanan atau kepemimpinan seorang pemimpin itu akan diikuti oleh pengikutnya atau orang-orang yang ada di bawah pengawasan atau di bawah kepemimpinannya itu sendiri. Kemudian yang kedua poinnya adalah bahwasanya di dalam setiap masalah atau musibah atau hal kita harus bermusyawarah,
sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwasanya sebelum proyek pembangunan parit ini dilakukan, Rasulullah mengajak para sahabatnya mengumpulkan semua kepala pasukan atau tokoh-tokoh besar dari kalangan kaum muslimin untuk bermusyawarah merundingkan bagaimana kiat atau taktik strategi yang akan kita pakai dalam menghadapi musuh dalam perang Khandaq ini. Ya, Rasulullah mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Ya, sekian banyak usulan atau opsi yang disampaikan oleh para sahabat dalam membuat strategi pertahanan. Walhasil dari semua opsi atau usulan yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin para sahabat, ya, pemimpin-pemimpin pasukan, akhirnya tercetuslah satu opsi atau satu usulan yang keluar dari lisannya sahabat Al-Jalil Salman Al-Farisi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu kebiasaan kami di Persia sana, kalau kami diserang atau kalau kami diserbu, biasanya kami di Persia sana membuat parit pertahanan." Walhasil Rasulullah menyetujui usulan Salman Al-Farisi untuk membuat parit pertahanan, ya, dalam menghadapi musuh di perang Khandaq ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.